Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Nur Muhammad Dava, NIM 2024 10 10 10 80. Saya dari kelas Data Mining B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul yang keempat, yaitu mengenai dataset preparation with pandas. Jadi pada modul kali ini kita belajar tentang bagaimana kita menyiapkan sebuah dataset menggunakan salah satu library yang ada pada Python, yaitu library pandas. Oke, langsung saja menuju ke codingan saya. Baiklah, untuk pada modul keempat ini ada 9 ada berapa ya? Ada 6 perintah atau pertanyaan. Jadi untuk yang pertama yaitu memasukkan iris.csv ke dalam data frame. Jika sebelumnya kita telah belajar mengenai NumPy dan Matplotlib, untuk pandas ini sedikit istimewa, yaitu kita bisa secara langsung mengimport data dari sebuah file, yaitu yang memiliki ekstensi .csv. CSV ini merupakan atau kepanjangan dari comma separated value, yaitu merupakan data yang di dalamnya dibatasi dengan tanda koma. Oke, untuk melakukan perintah yang pertama ini, kita perlu terlebih dahulu mengimport library pandasnya. Yaitu kita menggunakan perintah import pandas dan aspd, yaitu kita menginisialisasikan pandas ini sebagai pd. Selanjutnya karena saya menggunakan Google Colab, saya perlu mengupload untuk file iris csv-nya serta nanti iris testing.csv-nya yang akan digunakan ke dalam folder milik Google Colab. Ini merupakan sebuah folder temporary atau sementara yang nantinya jika ini disconnect atau Google Colab-nya disconnect, ini kita perlu mengupload ulang lagi. Jadi kebetulan saya sudah menguploadnya, jadi sudah tertera di sini iris.csv dan iris-testing.csv. Untuk mengimport iris.csv tadi ke dalam data frame, kita bisa menggunakan ini saya membuat sebuah variabel bernama df untuk singkatan dari data frame. Kemudian saya menggunakan perintah dari pandas, yaitu read.csv. Kemudian saya tuliskan nama file csv-nya, yaitu iris.csv. Karena ini anggapannya ada di dalam folder root milik Google Colab, maka kita hanya perlu menuliskan nama filenya. Tapi jika nantinya file ini ada di tempat atau folder yang berbeda, kita perlu menuliskan direktori dari file tersebut. Di sini saat kita jalankan df, maka akan ditampilkan isi dari file iris.csv tadi, yaitu ada sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width, serta variety. Dimana untuk sepal-width ini dia merupakan data dari panjang sepal atau kelopak bunga. Kemudian untuk kelopak bunga, untuk petal-width ini dia lebar dari kelopak bunganya. Untuk petal-length ini dia merupakan data panjang dari mahkota bunga. Kemudian untuk petal-width ini lebar dari mahkota bunga. Variety ini merupakan spesies bunga irisnya, yaitu setosa, ada virginita, serta satu lagi versicolor. Oke, untuk soal yang kedua yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap atribut memiliki angka range 0 sampai 1. Untuk rumusan data frame barunya yaitu atau V barunya yaitu sama dengan V lama dikurangi V minimum dibagi dengan V maksimum dikurangi V minimum.
Untuk V baru ini merupakan data dari suatu sel setelah dinormalisasi, yaitu data setelah dilakukan perhitungan atau normalisasi. Untuk V lama ini data frame yang kita import di awal tadi, nilai data asli sebelum dinormalisasi. Vmax ini nilai max dari setiap kolom data, dan Vmin nilai minimum untuk dari setiap kolom data. Karena pada data ini ada variety. Variety ini merupakan sebuah kolom yang memiliki datanya memiliki tipe data string. Kita harus meniadakan, bisa dengan menggunakan drop ataupun menggunakan indexing data frame. Jadi kita menghilangkan si variety supaya kita bisa melakukan perhitungan pada 4 kolom lainnya. Di sini saya menyimpan variety-nya ke dalam satu variabel sendiri, yaitu variety, untuk nantinya bisa digabungkan dengan nilai hasil normalisasi. Di sini untuk V lamanya saya menggunakan df drop variety axis 1, yaitu saya menghapus kolom yang memiliki label variety, lalu kemudian saya membuat variabel Vmax. Ini saya mengambil nilai maksimum dari setiap kolom pada V lama. Kemudian untuk Vmin ini saya mengambil setiap data minimum pada setiap kolom pada V lama juga. Untuk V barunya ini merupakan rumusan yang dituliskan di atas, yaitu V lama dikurangi V minimum, kemudian dibagi dengan Vmax dikurangi Vmin. Kemudian saya simpan ke dalam satu variabel baru, yaitu dfnorm, yaitu data frame yang sudah dinormalisasi. Kemudian saya gabungkan dengan kolom variety yang telah di drop tadi. Saat dijalankan maka akan muncul sekarang data-data yang ada pada Sepaleng, Sepalwidth, Petaleng, Petalwidth ini memiliki range data antara 0 hingga 1. Tidak seperti sebelumnya yang memiliki angka lebih dari 1. Ini ada 5, ada 3, ada 1,4. Sekarang setelah dinormalisasi datanya hanya kisaran 0 sampai 1. Kemudian untuk soal yang ketiga, cari sentroid data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data atau kolom. Di sini saya menggunakan satu variabel baru, sentroid, di mana sentroid ini mengambil data dari V baru, yaitu V baru data frame yang telah dinormalisasi tadi. Kemudian ilog. Di sini saya hanya ingin mengambil indeks kolomnya dari 0 sampai 3, yaitu artinya si variety ini tidak akan diambil karena dia datanya merupakan sebuah string sehingga tidak bisa dioperasikan. Jadi ini untuk mendapatkan centroid dari seluruh datanya saya menggunakan mean. Tetapi untuk mempermudah analisis dan membandingkan hasil di akhir nanti, saya memisahkan antara setiap jenis varietas atau variety untuk dicari masing-masing mean-nya. Kemudian atau saya cari untuk masing-masing varietas, saya cari centroidnya, yaitu ada satu centroid, kemudian versicolor centroid serta virginica centroid yang merupakan nilai mean dari masing-masing varietas. Kemudian untuk centroid gap, di sini saya membuat sebuah sebuah map atau sebuah map, yaitu di mana setosa ini memiliki nilai setosa centroid, untuk versicolor yang memiliki nilai versicolor centroid, kemudian untuk virginica memiliki nilai virginica centroid.
Ini apa namanya kalau di seingat saya ini namanya map, tapi kalau di dictionary, kalau di dalam Python dia disebut dictionary. Kemudian saya untuk iris centroidnya saya jadikan sebuah data frame baru untuk masing-masing setosa, versicolor, virginica. Maka dapat dilihat untuk masing-masing varietas ini ada sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width, dan ini adalah merupakan nilai centroid untuk masing-masing sepal dan petalnya untuk masing-masing varietas. Jadi untuk soal yang keempat, masukkan iris testing.csv ke dalam data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Ini sama untuk langkah seperti pada soal 2 dan ya pada soal 2. Untuk pada soal 1 dan 2 di mana kita perlu memasukkan filenya menggunakan pdread.csv. Kita masukkan nama filenya apa. Kemudian untuk normalisasinya tadi menggunakan rumus V lama dikurangi nilai minimumnya, kemudian untuk Vmax dibagi Vmax dikurangi nilai minimumnya. Setelah dinormalisasikan, kita gabungkan kembali dengan variety-nya. Kemudian hasil normalisasinya sebagai berikut. Langkahnya sama seperti pada soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk selanjutnya, untuk soal yang kelima ini, prediksilah kelas data di iris setting.csv menggunakan kriteria pendekatan distance antara setiap data di iris setting.csv ke centroid masing-masing kelas di iris menggunakan Euclidean distance. Di sini untuk perhitungan Euclidean distance kita menggunakan rumus di mana Euclidean distance itu sama dengan akar pangkat 2 dari sigma PI min CI kuadrat, yaitu P ini merupakan datanya, kemudian untuk C ini merupakan centroid. Kemudian saya membuat sebuah list baru bernama listed. Kemudian saya membuat variabel untuk melihat apakah data testingnya ini benar atau salah. Kemudian saya looping menggunakan for z in vtest norm index, di mana vtest norm ini didapatkan dari hasil normalisasi data di iris testing.csv. Indeks ini berarti kita mengambil indeksnya. Kemudian untuk saya membuat sebuah variabel testing, di mana testing ini dia mengiLog untuk data frame yang iris testing yang sudah dinormalisasi tadi. Kita ambil untuk bagian variety-nya kita hapus. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusan untuk Euclidean distance tadi, di mana rumusnya adalah P min C kuadrat atau sigma P min C kuadrat kemudian di akar pangkat 2. Di sini saya masukkan sebanyak 4 perhitungan karena untuk kolom yang memiliki angka ini ada 4. Kemudian di sini di bagian akhir di akar pangkat 2. Kemudian saya tambahkan ke dalam list listed. Kemudian untuk for i in range, kemudian saya membuat sebuah looping berdasarkan jumlah dari list listednya tadi. Saya bandingkan untuk setiap data pada listed tadi apakah
ternyata sama seperti ramalan pada Vitesse norm iLog. Berarti pada data frame iris test tadi. Jika hasilnya benar maka akan ditambah 1, jika salah maka salahnya akan tambah 1. Oh, ini saya belum melakukan pengecekan salahnya. Oh, maaf. Baik. Jika dijalankan maka baik, untuk benarnya ada 30 buah dan salahnya ada 0. Jadi setelah dites tadi untuk melakukan testing, ternyata data yang dimasukkan itu benar atau trennya itu sama. Salah, bukan tren. Setelah dicek itu apa namanya, kriteria kedekatannya itu sama. Kemudian untuk nomor 6 yaitu hitunglah beberapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Ini dapat diketahui dari tadi ini adanya variabel benar dan salah. Kita masukkan saja ke dalam rumus, yaitu ini kan ada jumlah datanya, kita ambil dari Vitesse norm, yaitu jumlah data yang ada pada iris test tadi. Kita lihat jumlahnya. Kemudian untuk jumlah benarnya tadi kan ada 30, maka saya simpan ke dalam variabel true ini, var true. Kemudian untuk akurasinya saya buat persenan, yaitu menggunakan var true serta jumlah datanya saya kalikan 100. Maka yang dihasilkan adalah untuk akurasinya yaitu 100%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.